Kalau saya sendiri tuh dari umur 8 tahun udah masak. Masak. Karena bantuin orang tua kan. Kadang kalau bantu mama masak di dapur yang asin-asin, and my dad loves to make dessert, terus bikin yang manis-manis, jadi udah dari kecil. Iya. Emang sebelumnya berkarir sebagai apa sebelum master? Kuliahnya sih jurnalis. Aduh, jurnalis lagi. Ya, it's okay, tapi saya nggak. Apa yang kalau di kita sebagai penonton kan masuk praser test tuh kayak remedi ya, ujian ulang kalau kita zaman SD. Iya loh. itu nyebelin sih, itu biasa ya. Kalau Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Podcast Antara. Tamu kali ini kita seorang chef, lulusan Master Chef, yaitu Chef Febs. Gimana kabarnya? kabar baik, terima kasih Mas Afur. Nah, sedikit aneh nih ya Febs, seorang Master Chef diundang ke sini tapi nggak masak. Ya, ini kira-kira mau diapain nih? Iya. ini saya yang memasak nih. Boleh. Ini gimana kabarnya Febs setelah lulus dari Master Chef ini? Ya, di awalnya lulusan banget ya. Lulusan. Oke. Kabar baik, puji Tuhan semuanya sehat, lancar, pekerjaan lancar, lain-lain juga lancar. Lain-lain ini yang penting ya. Lain-lainnya juga lancar, bisa sampai di sini. Thank you so much for having me. Ya gitu, all good. Aku sedikit penasaran nih, seorang Master Chef tuh memang dari dulu suka masak atau memang ya dia hanya memahami tentang masak gitu. Feb sendiri gimana? Kalau pribadi ya, ini I got this question a lot before. Tapi nggak tahu kalau yang lain. Kalau saya sendiri tuh dari umur 8 tahun udah masak. Masak. Karena bantuin orang tua kan. Kadang kalau bantu mama masak di dapur yang asin-asin, and my dad loves to make dessert, terus bikin yang manis-manis, jadi udah dari kecil bikin birthday cake sendiri. Kalau kamu mau ulang tahun, kamu bikin cake sendiri. So I remember waktu itu umur 8 tahun. So since then sering ke dapur. Bukan hanya main ya. Kalau anak kecil biasanya main-main masak-masakan kan. Tapi it's really kitchen. Iya, suruh tanggung jawab ya. Kan dulu kan susah ya kalau beli kue nanti jajan lagi. Jadi kita hemat aja bikin di rumah, bikin sendiri. Terus mulai sejak kapan Febs menyukai bahwa aku pengen belajar serius masak nih gitu? Kayaknya setelah Master Chef. Karena justru setelah Master Chef? Ya, karena sebelum Master Chef itu kan kerjanya di office, sambil punya catering juga. Tapi biasa itu hanya sambilan. But then ikutan Master Chef, karena teman dan keluarga semua encourage ya, ikutan dong, kamu kan bisa masak nih, siapa tahu, oh ya udah. And then since then kayak ya udah kayaknya I think I'm gonna go all in deh untuk memasak ini, baru deh belajar setelah itu didalami, karena kan sebelum Master Chef nggak pernah belajar ambil program culinary whatsoever kan. Since setelah itu baru ambil gitu. Berarti memang sebelum Master Chef nggak ada istilahnya sertifikat atau ilmu, semuanya belajar sendiri, otodidak ya? Justru setelah itu baru ambil. Oke. Berarti istilahnya by accident ya? By accident? Karena maksudnya sukanya itu karena menemukannya itu setelah melalui kompetisi. Kalau mau serius di karirnya maksudnya gitu ya. Yeah, you can say that. Emang sebelumnya berkarir sebagai apa sebelum Master? Kuliahnya sih jurnalis. Aduh, jurnalis lagi. Ya, it's okay, tapi saya nggak. Apa yang deg-degan? Enggak. Jadi dulu kan cita-citanya pengen masuk TV jadi news anchor. Kita tuker yuk. Pengen mana? Pengen jadi news anchor. Tadinya karena kan saya suka ngomong. Saya pikir gitu ya. Terus almarhum papa saya juga kayak udah jadi itu aja, kamu bisa masuk TV baca berita. Pengennya. Dan belajar, terus kok kayaknya susah, tuh sempat magang ya di salah satu stasiun TV swasta. Nggak lama sih, jangan ditanya juga. Nggak tell you, because that's not, nggak lama waktu itu. Tough banget ya pekerjaan jurnalis. Iya. Ayo standby di pasar, standby di ini, so like sampai nggak mandi, sampai nggak I don't think I can do that. Kayaknya nggak jadi, puter gitu. Ya, memang seperti itu. Memang seperti itu ya. Saya berani bilang lebih jauh juga. Tapi mungkin karena saya juga sudah menyukai ya, jadi saya menikmati. Tapi ternyata Febs
Tapi belum terjawab sebelumnya apa karir Oh, profesional? jadi setelah itu, abis dari situ tuh saya masuk kerja, saya jadi public relations, jadinya business development sempat juga kayak gitu. Jadi behind the desk, but Iya. jalan-jalan tetap. Iya. Berarti ya masih relate sama sedikit jurnalistiknya. Masih relate, karena kan you have to, ada komunikasinya di situ, harus nulis feature juga di situ, Iya. nulis berita di situ, gitu. Tapi ya beritanya sempit, cuman di dalam company aja kan, Iya. event kayak gitu Dan aja. ketika menjadi seorang PR itu masih sibuk memasak ya. Sambilan Hobi lah ya, hobi sama ada sambilannya. Cause kayaknya nggak bisa ninggalin masak deh. Pasti akan ada terus. Paling nggak seminggu 2 kali, atau ada event atau undang temen atau gimana pun pasti ada. Ada jenis masakan yang disukai nggak atau favorit yang wah aku kalau masak ini seneng nih. Aduh, banyak banget ya kalau ngobrolin referensi. Basically aku masak aja semuanya. Kalau ditanya kayak gini tuh susah. Harus kayak Susah. aku paling sering masak itu, nggak gitu juga sih. Tapi kalau ditanya sekarang kan udah punya service ini itu lebih ditanya signature-nya apa, is going to be Indonesian sih. Oke, berarti memasak sejak kecil 8 tahun, kemudian seiring berjalan waktu masuk Master Chef. Nah, meskipun tidak sampai akhir ya, waktu itu nggak sampai nomor 4. nomor 4 ya, nggak sampai pertarungan terakhir lah. Saya juga nonton sih. Iya. Kan harus ada bumbu ininya kan. Nah, tapi prestasi yang cukup membanggakan saya pikir karena sudah di galeri Master Chef dan ya sudah membuktikan lah ke banyak orang kan, untuk bisa masuk galeri itu juga saya yakin nggak mudah gitu. Harus menyisihkan berapa. Ada cerita menarik nggak selama perjalanan? Well, for me personally tuh waktu daftar, waktu itu kan COVID ya. Iya. Daftar kita tuh semua tuh online audition kan. Betul. Jadi kita bikin video, sampai saya bikin video itu minta tolong sama my helper di rumah. Kita bikin aja, terus nggak kasih tahu nobody, I didn't tell anyone. Ngapain nggak ada cerita sama siapapun sama sekali ya. So submit, terus masuk ke office lagi, terus dapat telepon masuk gitu kan. Oh ya udah, terus sebenarnya nggak expect apapun gitu loh. Masuk oke, jalanin lagi what's next. Terus masuk lagi terus gitu, yang kayak saya sampai masuk itu saya nggak sampai mikir kayak I have to be number 4, I have to be I have to be number 1 kayak gitu, atau paling nggak masuk 10, nggak kayak gitu sih. Jadi pelan-pelan terus nyangkut, oke, terus gitu. Gitu aja terus ternyata ya lumayan merasakan chef jaketnya Master Chef. Iya, nggak ada ekspektasi yang ini sebenarnya, tapi memang flow aja ketika. Iya. Nggak ambisius lah ketika berada di situ, tapi ternyata bisa sejauh itu. Ngikutin aja, jadi kan rasanya joyfulnya tuh kayak gini ya gitu. Gitu. Tapi boleh di-spill nggak sih gimana sih rasanya masuk pressure test itu? Aduh. Kalau di kita sebagai penonton kan masuk pressure test tuh kayak remedi ya, ujian ulang kalau kita zaman SD. Iya loh. Gitu. itu nyebelin sih, itu biasa ya. Kalau gimana, jadi inget lagi. Masuk pressure test tuh kayak bener-bener pressure. I feel the pressure of course. Kita masuk galeri aja itu sebenarnya kan udah pressure ya, karena kan kamu nggak tahu akan masak apa bahan yang tersedia. Bener ya. Bener banget, kita masuk kita nggak tahu bahan apa yang tersedia, berapa lama akan disuruh masak atau challenge-nya apa aja kita kan nggak tahu. Betul. Apalagi udah double gitu kan, masuk pressure test kan kayak apalagi gitu loh. Betul. Ya kan, yang hitam terus gitu. So they make it even more dramatic pakai yang hitam gitu kan ya, tapi lama-lama sih kayaknya lebih suka yang warna hitam. I think I look cool gitu, kayak lebih merah. mendalami peran ya. Jadi kayak iya, terus waktu itu kan juga Kak Pep jangan masuk galeri kalau nggak pakai lipstick. Apa ini? Ini bisa nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Ya, so pressure test, pressure banget. Pressure sometimes banget, sometimes oke lah, jalanin aja. Iya, itu benar-benar fluktuatif ya, kayak moodnya tuh kayak ups and down, memang benar-benar as is kayak gitu. Nah, dan sebenarnya kalau saya juga menonton di acara lain yang istilahnya sama di luar negeri, mungkin perbandingannya memang sekeras itu ya dunia chef, keras koki banget dan sebagainya. Kalau emang nggak doyan ya, wing. Tapi memang bener sih kalau kita ngobrolnya kehidupan di dapur, it's really ini ya, emang kayak war zone sih kalau di dapur gitu. Apalagi kalau misalnya kita punya ada service udah schedule gitu kan ya, kan dikejar-kejar kan. Cuman
As long as sudah dapat flow-nya dan timnya juga udah get along enak, sebenarnya sih enak-enak aja. Cuman tetap ada kayak apalagi ini belum. Oke. Pasti ada pressure itu. Makanya masakan apa yang menurut Febs sampai sekarang penasaran dan susah untuk ditaklukkan? Penasaran dan susah ditaklukkan. Apa ya? Mungkin aduh ini agak susah ya. Apa ya? Mungkin jenis masakan bebek atau apa yang menurut Febs itu kok ini susah, ini aku belum bisa berhasil sesuai. Sebenarnya berhasil aja. Agak sombong juga. Oke, sombong, confidence. Iya. Ada apa ya yang susah itu mungkin justru bukan kalau Indonesian so far. Rendang itu susah. Rendang. Tapi saya suka bikin rendang, sering. Iya, okay. Tapi menurut saya belum pernah sampai puas gitu ya? Yang like 100% gitu. Makanya sempat ketemu sama Om William Wongso kan, kita ngobrolin rendang kayak gitu ya. Wow. Kayak like you gotta be very careful, actually banyak banget kan spicesnya, masaknya ada, nggak bisa cuman kayak tembak aja langsung jadi gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja kalau apalagi kalau kita bisa ngakalin kayak gitu ya. Cuman kan sebagai seorang emang yang masak gitu kan ya, kita punya my own satisfaction gitu loh. Kayaknya belum, bukan OCD ya, but kayaknya ini belum, kayaknya ada aja feelingnya gitu. I think it's going to be rendang sih. Kayak rendang memang nggak salah ya itu masakan terenak ya, karena prosesnya memang susah banget, dedikasi. Terus, di situ. Sekarang kesibukannya apa? Membangun restoran atau fine dining atau? Kayaknya agak beda sedikit dari teman-teman yang lain dan saya lebih ke private service aja sih. Baru kemarin recently baru pulang dari Papua di diving boat. Trip di sana jadi chef di boatnya. Sebelumnya lagi tuh kayak service aja, mungkin dinner berapa packs and then masak kayak gitu. Jadi kalau restoran belum. Because I really enjoy yang kayak gini nih, kayaknya lebih kayak flexible. I don't have nggak independen ya. Lebih independen juga, terus nggak terlalu banyak pressure kan. If you own the restaurant kan pressure-nya di situ semuanya di chefnya. Mungkin kedepannya ingin punya restoran mungkin sampai dapat bintang Michelin mungkin. Michelin star, oui. Vous parlez français? Nggak ngerti aku ngomong apa lagi aku jawabnya. Nggak, aku juga enggak. Mudah-mudahan pengennya, tapi ya mudah-mudahan ada sih itu cita-cita pengen punya, tapi somewhere in the world nggak di sini gitu. Ya, 2 tamu terakhir di sini saya selalu ditantang pakai bahasa Perancis. Besok saya akan belajar lah. Oh gitu. Kebetulan. Baik, ini sedikit segmen selanjutnya akan sedikit unik dan menarik. Ketika Febs, ternyata saya mendapat info bahwa Febs memiliki collapse program dengan lembaga atau yayasan foundation yang ternyata memiliki visi pendidikan, salah satunya bahasa Inggris atau English Goes to Kampung. Apa kaitannya dengan memasak? Apa ya? Jadi gini, apa ya? Kaitannya edukasinya, edukasinya di situ. Jadi English Goes to Kampung itu adalah ya ketahuannya dari nama, it's English. You teach English and you go to kampung gitu kan. Jadi ini kita ceritain yang mana dulu ini. Jadi ntar jadi kepotong ke pertama kali saya ketemu ya jadinya. Mana ya? Nggak apa-apa. Mungkin gitu. Dimulai bagaimana kok Febs mau join dengan yayasan itu. Jadi ceritanya dulu nggak dulu juga sih. So jadi ceritanya I went to Sumba kan with my friends. Ya itu cuman kayak sebenarnya saya nggak ada urusan apapun waktu itu di Sumba. Cuman karena diajakin, ya udah ikut gitu kan. Karena mereka yang punya bisnis, ada kerjaan yang lain gitu kan. Kita mendarat di timur, end up di barat waktu itu. Sebelum pergi, saya udah research duluan. Kayaknya I think I'm gonna stay longer. Di Sumba saya bilang sama teman saya karena ada program ngajar bahasa Inggris volunteering gitu kan. So kayaknya waktu itu lagi di period dimana I feel like I think kayaknya saya harus bring back something to the community gitu loh pikirannya gitu. Waktu itu baru pulang dari
travel juga kan kerjaan ya. Jadi kayaknya I want to do something different gitu kan. Terus ya udah, dan teman ajak ke Sumba, dan saya research, terus ada itu, dan saya pengennya volunteer. So anyway, long story short, sampai di sana, akhirnya pas yang di Sumba Barat itu ketemu, diajakin sama orang resort, oke, kalau mau volunteer ke kampung ini. Jadi kita pergilah ya, waktu itu saya sendirian ya, sama orang foundationnya yang jemput. Terus saya ngerasain, kita datang ke satu, saya lupa nama kampungnya, namanya tuh susah ya. Salah satu kampung di Sumba. Salah satu kampung di Sumba Barat Daya. Ya. So datang, saya ngeliat tuh semua anak-anak kan di kampung itu ya. Jadi mereka tuh ada kategori kelasnya, ada yang very like anak TK, ada anak SD, ada yang memang belum pernah sekolah sama sekali, ada teenagers gitu loh. Waktu itu ngajarin basic ya, color, objects gitu-gitu kan. Terus yang mereka nyanyi bareng-bareng gitu. It was so, I miss them. Terus saya ngeliat ada teenagers. Saya pikir ada perempuan laki-laki kan di situ. Saya pikir, karena kan saya tukang masak ya, mungkin saya bisa ngajarin ide bisnis buat mereka gitu loh. Mungkin mereka pengen belajar potong bawang. I don't know, that's how I thought back then. Terus saya bilang sama si yang nganter saya ke sana, boleh kenalin sama foundernya nggak? Saya pengen menawarkan ini gitu loh. And then saya teleponan, namanya Asti. Pertama kali telepon saya panggil dia Ibu Asti, right? She's amazing, this amazing lady. Jadi dia foundernya English Goes to Kampung, Rosvita Astikula namanya. So Asti, Miss Asti ya, we call her Miss Asti. Kita ngobrol, oh iya boleh. And then she was like, sebenarnya ini kan Foundation English Goes to Kampung, belajar ngajar bahasa Inggris, tapi mereka about to expand programnya jadi life skill program. Salah satunya adalah memasak gitu loh. Mendukung. Exactly, ya kan? Jadi, terus dibilang, iya sebenarnya kita mau ada program, tapi saya nggak tahu saya harus mulai dari mana, mau kayak gimana, karena kan masing-masing life skill program ada banyak program yang lain ya kan, ada orang-orang yang masing-masing ya. Dan kebetulan yang masak, oh ya udah bisa, tadi kayak gitu kan, boleh. Ya udah boleh, so how we gonna do it gitu kan ya. Terus kita ngobrol. Abis itu tiba-tiba saya pulang dari sana tuh saya demam, jadi saya nggak bisa stay longer di sana. Saya harus pulang lagi ke Jakarta karena my friend was like, it's not wise for you to stay, karena kan takut ada apa-apa ya. So pulang dulu ke Jakarta, but then I stay in contact sama si Asti. Terus kita ngobrol sampai akhirnya kita jadiin program yang beneran ya gitu loh. Kayak semesta mendukung itu, and then I have another event, I met brands, terus ada brands yang mau bantu langsung gitu kan. Terus bawa dia meeting, kenalin, sort of like jalan aja terus gitu loh. Terus akhirnya sekarang dari yang cuman mau jadiin cooking class, we are building a kitchen proper. Kitchen, untuk ngajarin ya mostly kitchen, cooking, and hospitality kayak gitu. Karena di Sumba kan hanya ada satu sekarang, tapi kan karena dari English Goes to Kampungnya mau expand, like ya udah mau diseriusin. Dan sekarang Asti, dari Miss Asti udah menunjuk saya sebagai project manager untuk cooking schoolnya. Dan itu targetnya untuk anak-anak untuk SMA, SMP, ibu-ibu, mama-mama ya, mama di sana. Jadi nanti itu aimingnya untuk anak-anak SMA, mereka ada extra class di sana, bisa ambil certification untuk belajar masak. Jadi they know what they want to do, mau kayak gimana biar misalnya for ini kan case-nya cooking ya, jadi biar lebih proper gitu loh. Itu yang nanti belajar di kitchen langsung kan, jadi kita building kitchennya itu di headquartersnya English Goes to Kampung, EGK Foundation, which is itu located di Lamboya, Sumba Barat Daya. Nah tapi meanwhile we also wants to teach ibu-ibu, mama-mama yang di kampung, mungkin nanti malah chef yang goes to kampung gitu loh, untuk ngajarin teknik masak kah, atau resepi kah, pokoknya atau di luar salah satu resep lah ya yang bisa diaplikasikan, yang mereka nanti bisa berkembang dari daily basisnya mereka gitu loh. Jadi kan ada pengetahuan di sana gitu loh, nggak repot-repot. Kita nggak akan bikin yang namanya potato au gratin gitu, nggak gitu juga sih. Glio, iya, enggak, tapi it's more like melift aja skillnya, dibantu. Dan itu mereka yang pingin belajar for free. It's for free. For free.
So far it's ya memang kalau untuk mama-mama untuk ke kampung for free ya. Untuk anak-anak sekolah we trying to kita nggak membuat itu kayak untuk membayar, tapi it's going to be, namanya juga ini foundation, right? Most likely it's going to be, pokoknya apapun yang kita kerjakan is bring back to the community, let's put it that way. Oke. Setelah itu apakah targetnya hanya di Sumba aja atau sekarang there is a big project di other place? Oh, kalau untuk sekarang Sumba dulu. Sumba dulu. Kenapa Sumba sebenarnya? Karena English Goes to Kampung based in Sumba, focusing di Sumba, ya kan. Jadi kita Sumba, walaupun itu di Sumba itu kan Nusa Tenggara Timur ya. Jadi kan itu kan luas juga. So some other student wants to come from other island coming to Sumba to learn juga bisa gitu loh. Jadi we just kind of like want to keep it biar lebih compact dulu. Jadi kita lebih fokus gitu. Jangan biar nggak terlalu ini ya, biar kayak it's more quality dan quantity gitu. Apa sebenarnya goals dari cooking program bagi mama-mama atau bagi anak-anak SMA di sana? Goals main general ya, kita pengen lift up ekonomi levelnya juga ya di sana kan, membantu ya kan. Tapi kalau misalnya untuk mama-mama pastinya biar lebih belajar lagi. Cuman untuk anak-anak ini biar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, yang proper, sesuai dengan minatnya dan tereducate dengan benar gitu. Sudah ada berapa program yang dijalankan? Kalau cooking sendiri, kalau life skill program, kalau dari English Goes to Kampung itu udah punya kayak kelas makeup, fotografer gitu-gitu. Tapi itu yang life skill ya. Cuman dari EGK sendiri mereka punya kayak environment, itu kayak eco brick class gitu loh, culture. Untuk sendiri sudah mulai mengajar kalau mengajar masaknya belum, karena kan kita jadi serius nih ya, it's jadi big thing ya, bukan cuman kayak saya datang dan ngajar as is gitu, enggak. Jadi yang kitchen lagi dibangun, sekarang lagi bangun, makanya kita ketemu waktu itu saya lagi ngurusin charity dinner. Itu untuk pembangunan kitchennya. Promote-nya ya. Awareness, sama come help us. Menggali donasi. Iya benar. Apa kira-kira yang sudah terbayang ketika challenge yang akan datang nantinya? Yang terbayang. Sumba itu very pristine ya. Mereka kan belum banyak pembangunan, belum ada apa-apa. So yang akan jadi challenge untuk saya tentunya nanti, apalagi kalau kita udah tinggalnya tuh kan di kota besar ya. Apa-apa nggak ada, kita tinggal order online apa semua. Nah nanti kalau di sana tuh very well prepared lah, harus sudah dari awal karena you're not going anywhere, once you're there gitu. Terus apalagi ya, kayak culture. Saya belajar juga bagaimana, maksudnya kan before ini juga setiap kita traveling kita belajar culture ya. When we talk about culture, it's not about the building, the food or the clothes gitu, the clothing, tapi kan juga the way we communicate sama people, the locals kan. So I think it's gonna be a big challenge for me as well. Like kalau misalnya lagi di Sumba ntar gimana cara berkomunikasinya itu? Bukan, I'm not talking tentang bahasa ya. Kita harus kayak, pendekatan yang bagaimana yang dibutuhkan gitu loh. So I think that's a masakan apa kira-kira nanti yang akan diajarkan sama mama-mama atau teman-teman di Sumba? Mungkin kan bisa mengangkat potensi lokal untuk wisata di sana. Jenis masakan lokal yang mungkin mendapat sentuhan dari Master Chef biar lebih mudah tapi lebih efisien seperti itu. Kalau kita ngobrolin lokal, waktu my latest visit ke Sumba, saya inget nih Miss Asti ngajak saya ada event anak-anak muda tuh di situ ya. Miss Astinya sibuk di event, of course karena dia kan narasumber waktu itu, dia di event, dan so minta izin saya mau ke dapur aja ya sama mama-mama yang lagi nyiapin makanan kan. So I sat there, duduk sama mama-mama di sana, semua tuh kompornya benar-benar dari kayu, jadi asap semua. So kalau datang matanya nggak ini ya bisa nangis-nangis lah ya. Jadi dari I think 2 jam saya duduk di situ, saya udah punya 24 resepi dari based on ngobrol. Based on ngobrol sama mama-mama di situ. So kalau
And then kemarin charity dinner, itu semua dinner kan 5 course meal, itu semua based on Sumba cuisine. Udah saya develop kayak one of the Kanu Pantunu, which is itu jantung pisang. Waktu itu saya bikin, tapi kan karena itu waktu dinner, charity dinner kan itu temanya fine dining ya. Jadi kita bukan cuman masak rebus itu, enggak gitu kan. Jadi something like I sous vide di jantung pisangnya di sous vide, terus di serve sama cream coconut gitu-gitu. But then tapi kalau untuk anak-anak, jadi dari semua 24 resep yang saya gather itu ya, saya akan mengajarkan sama mereka, karena walaupun mereka tahu itu dari Sumba, I don't think they know how to do it. Itu ternyata dari Sumba. Kan banyak yang nggak tahu kan. Kayak misalnya kita dari, misalnya let's say Mas Afut orang mana? Klaten. Orang Klaten. Oke, coba sebutin hidangan tradisional Klaten. Beras lele. Rojo lele. Beras rojo lele. Yeah. Padahal kan dari sana kan nanti mungkin ada soto, ada apa kan nggak tahu. Nah, contohnya ya kayak gini nih. Jadi memperkenalkan kembali ke anak-anak. Ada soto garingan kalau belum ada yang tahu. Soto tapi tanpa kuah. Teman-teman saya sudah nyoba. Oke. Langsung nyoba dong. Nah, itu. Yeah. Nah, makanya kayak Mas Afut di sini kayak anak-anak di sana juga gitu. Kayak membangun awareness mereka untuk mengerti gitu kan. Tapi karena saya juga kita kan pengennya bukan cuma Sumba dan di Sumba ya. Mereka harus tahu Sabang sampai Merauke itu culture-nya gimana, hidangannya kayak gimana. Karena kan nanti once mereka dapat pekerjaan nih, misalnya kita nggak tahu, misalnya mereka dapatnya di Bali atau di let's say mungkin dapat pekerjaan baik di luar gitu kan. And then harus represent Indonesia, kamu harus masak ini. Saya nggak mau knowledge-nya mereka tuh cuma sampai di Sumba aja gitu. So they have to understand Aceh itu kayak gimana, Sumatera rendang itu kayak apa, soto Klaten yang tiada kuah itu kayak gimana, gitu loh. Nah, mungkin nanti Febs perlu ke tempat saya dan yuk kita aja bener loh ya. Boleh. Bener ya. Bukan apa ya kira-kira? Soto tapi nggak ada kuahnya. Ini kok langsung soto kayak ngajak janjian ya? Iya. Sama-sama dukung. Nanti kan bisa buka di sana. Saya juga kenal banyak di sana lah. Oh iya loh. Beneran. Tapi beneran ya. Ntar kita ngobrol. Oke. Boleh. Nah, tapi pertanyaan yang cukup menarik lagi nih. Kenapa Sumba? Febs nggak lahir di Sumba dan nggak besar di Sumba. Kenapa nggak membawa pride lokalnya dan pengen membesarkan makanan atau masyarakat lokal tempat tinggal Febs sendiri? Enggak sih, baru mau nyanyi tapi nggak tahu liriknya, tapi nggak jadi. Kenapa nggak? My family kan Sumatera ya, ada di Jambi, ada di Bengkulu, tapi mix. My grandparents dari zaman transmigrasi Pak Soeharto, pokoknya ada Jawanya, ada Sumatera. Kenapa nggak malah mikirin yang ini dulu gitu ya? Karena kita tuh tentang opportunity yang datang sama kamu juga gitu kan. What happened gitu loh. So often I go back ke my hometown, apa semua yang terjadi, ada event, ada ini kan semua kayaknya semuanya lancar-lancar saja gitu kan. Tapi mungkin they have their own already gitu loh. Tapi ketika saya di Sumba, yang datang sama saya juga ya yang ini. Jadi kita kayak ada jalinan aja gitu ya. Karena that's how I feel. Tentu saja dong saya dengan daerah dari daerah sendiri juga kan bangga ya. Maksudnya saya bisa mungkin bentuk kebanggaan saya nanti, mungkin saya bisa share nanti knowledge tentang daerah saya ke anak-anak di Sumba. Tapi it has to be about Sumba right now karena fokusnya udah jatuh, mungkin udah jodoh, maksudnya bukan jodoh di sana tapi berjodoh untuk feelingnya di sana ya. Ketika opportunity-nya mungkin juga opportunity-nya yang di sana gitu loh. Karena yang bisa memanfaatkan kesempatan adalah dia yang akan bertahan kan. Sepertinya seperti itu. Baik, apa harapan Febs atau goals Febs selanjutnya setelah semua ini berjalan? And I hope goals-nya adalah how to make this program sustainable ya. Kita nggak pengen cuman grand di awal, abis itu jalan sebentar and then off. Nggak pengen kayak gitu karena pemerintah kita kan as we know ya kan kadang-kadang bangun semuanya grand banget besar tapi nggak memaintain gitu kan. Jadi sampailah bangunannya berjamur. Nah saya nggak pengen kayak gitu. Jadi my goals is let's not talk about is going to become a legacy nanti. Enggak, jangan ke situ dulu, it's too far ya. Kita mulai, kita jalanin, kita maintain sustainable. Dan anak-anak itu bukan satu generasi tahun ini, karena besok akan ada anak-anak lagi gitu kan. Jadi kita bagi rata. Kita
kita jaga anak-anak ini, kita kawal nih anak-anak ini untuk bisa punya skill yang mereka suka dan mereka proper untuk dapat kerjaan bagus. Salah satunya memasak ya. Siapa tahu nanti mungkin murid yang diajar Febs di sana sudah muncul di MasterChef di generasi selanjutnya. Siapa tahu ya kan, siapa tahu jurinya yang Gordon Ramsay nggak tahu juga ya. Oke, thank you Feb sudah mampir di podcast Antara, tidak terasa cukup seru obrolannya dan mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya sudah goals-nya sudah tercapai dan kita akan ganti tema ngobrolnya berarti. Oh gitu ya, oke, thank you Mas Safun. Yeah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa saksikan podcast Antara di YouTube Antara TV, di kanal antaranews.com, di Spotify Podcast Antara, dan Noise Podcast Antara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Wow, it's good. Benar-benar semesta pendukung ya. Gitu. Iya, bergulirnya ketemu, ya, stay ketemu.